Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Dwi di channel Dwi Fitri. Oke, di video kali ini saya akan membahas tentang apa sih waktu tunggu atau masa idah, terus apa hikmah dari masa idah tersebut, dan apa saja macam-macamnya. Nah, untuk lebih jelasnya, mari kita simak video selanjutnya. Tapi jangan lupa subscribe yang belum subscribe, dan like, dan silahkan klik tombol lonceng supaya untuk mendapatkan informasi dan video menarik lainnya terbaru dari saya. Putusnya ikatan suatu perkawinan itu diakibatkan oleh penceraian, baik itu cerai hidup maupun cerai mati. Dari putusnya pernikahan inilah nantinya akan muncul istilah masa idah. Ketika ikatan perkawinan seorang wanita dan suaminya terputus, maka wanita tersebut tidak diperkenankan untuk menikah dengan laki-laki lain selama jangka waktu tertentu. Waktu tunggu inilah yang dimaksud dengan masa idah. Nah, jadi masa idah itu adalah masa berkabung bagi istri karena ditinggal oleh suaminya. Masa ini harus dilewati oleh sang istri jika ingin menikah lagi. Arti masa idah menurut Islam itu adalah habisnya ikatan hubungan suami istri terjadi ketika talak sudah dijatuhkan atau di saat salah satu dari keduanya meninggal dunia. Ketika dinyatakan berakhir, istri itu diwajibkan untuk melalui masa idah itu tadi. Terus kemudian ada juga penjelasan lain bahwa idah ini berasal dari kata adat yang artinya menghitung. Nah, maksudnya gimana? Maksudnya adalah si perempuan atau si istri dapat menghitung hari-harinya atau masa bersihnya, suci, atau bisa juga hari dan masa suci yang dapat dihitung. Bentuk jamaknya itu idat. Terus kemudian timbul pertanyaan nih, mengapa seorang wanita yang ditinggal suaminya dalam keadaan masa idah itu diharamkan untuk menikah? Nah, dan bagaimana hukum pernikahannya? Oke, logikanya seperti ini. Meminang perempuan dalam masa idah saja itu tidak boleh, apalagi menikahinya. Nah, di dalam Al-Quran sendiri saja itu sudah dijelaskan bahwa tidak dibenarkan bagi perempuan yang sedang menjalani masa idah untuk bersuami lagi. Ketentuan mengenai keharaman nikah dalam masa idah ini juga itu disebutkan dalam kompilasi hukum Islam pada bab 6 pasal 40 huruf B tentang larang kawin, bahwa dilarang melangsungkan pernikahan apabila seorang wanita masih berada dalam masa idah dengan pria lain. Nah, kemudian apabila terjadi pernikahan sedangkan idah yang dialami belum habis, maka pernikahannya itu tidak sah menurut agama dan juga ketentuan undang-undang yang berlaku di Indonesia. Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan pada pasal 40 huruf B itu telah jelas dikatakan bahwa seorang perempuan yang masih berada dalam masa idah dengan laki-laki lain dilarang untuk melangsungkan pernikahan. Perbuatan hukum ini seperti ini jelas haram menurut perkawinan Indonesia yang berpedoman pada hukum Islam sendiri. Terus ada pertanyaan lagi, apakah telah terjadi pernikahan wanita yang beridah dan sudah melakukan dukhul ya, atau suami istri, apakah perbuatan tersebut termasuk zina? Sudah jelas, karena hukum pernikahannya sendiri sudah dinyatakan haram. Apabila pasangan suami istri tersebut melakukan hubungan suami istri atau senggama, apalagi sampai memiliki anak, dan sepanjang itu pula tidak pernah dibatalkan nikahnya, maka status anak itu tidak jelas dan hubungan suami istri dianggap zina, dan akibatnya itu akan berdampak pada status anak, waris dan sebagainya. Kalau menurut Islam, idah ini berarti masa menunggu yang harus dilalui seorang wanita setelah bercerai atau ditinggal suaminya meninggal. Saat melalui idah, istri diharamkan untuk keluar rumah maupun menikah lagi.
Terus selanjutnya ada beberapa hikmah melakukan idah ini. Di antaranya, yang pertama, idah itu ditunjukkan untuk mengetahui apakah ada tanda-tanda wanita tersebut hamil dari pernikahan yang sebelumnya. Nah, sehingga apabila dia hamil di kemudian hari, maka akan jelas siapa bapaknya dari bayi tersebut. Terus yang kedua, idah juga dimaksudkan untuk memberi waktu suami yang telah mencerai istrinya untuk rujuk apabila dia telah menyesal. Itu untuk talak raj'i. Terus yang ketiga, selain itu, Islam mewajibkan idah adalah untuk menghormati ikatan pernikahannya yang lalu. Dan bagi idah untuk kematian suaminya, itu tujuannya agar si istri tadi menunjukkan kesedihan dan penghormatannya kepada suami yang telah meninggal. Terus selanjutnya, adapun macam-macam waktu tunggu atau masa idah itu dapat dijelaskan sebagai berikut. Yang pertama, putus perkawinan karena ditinggal suami. Nah, di dalam pasal 39 ayat 1 huruf A Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 itu menjelaskan apabila perkawinan putus karena kematian, maka waktu tunggu ditetapkan 130 hari. Ketentuan tersebut dalam kompilasi hukum Islam diatur dalam pasal 153 ayat 2 huruf A yang berbunyi, apabila perkawinan putus karena kematian, walaupun qabla al-dukhul, waktu tunggu ditetapkan 130 hari. Nah, ketentuan tersebut itu berlaku bagi istri yang ditinggal mati suaminya dalam keadaan tidak hamil. Nah, apabila si istri tadi tersebut dalam keadaan hamil, maka waktu tunggu bagi mereka adalah sampai ia melahirkan. Terus macam yang kedua, putus perkawinan karena perceraian. Istri yang diceraikan suaminya ada beberapa kemungkinan waktu tunggu. Yang pertama, dalam keadaan hamil. Nah, apabila istri dicerai suaminya dalam keadaan hamil, maka idahnya sampai ia melahirkan kandungannya. Nah, hal tersebut itu terdapat pada pasal 153 ayat 2 huruf D yang mana berbunyi, apabila perkawinan putus karena kematian sedang janda tersebut dalam keadaan hamil, waktu tunggu ditetapkan sampai melahirkan. Terus kemungkinan waktu tunggu yang kedua dalam keadaan tidak hamil. Apabila si istri diceraikan sebelum terjadi hubungan kelamin atau dukhul, maka tidak berlaku masa idah baginya. Di situ dijelaskan dalam Quran surah Al-Ahzab surah ke-33 ayat 49. Kemudian, apabila ia dicerai suaminya setelah terjadi hubungan kelamin atau dukhul, itu juga ada dua kemungkinan. Bagi yang masih datang bulan, waktu tunggunya itu ditetapkan 3 kali suci dengan sekurang-kurangnya 90 hari. Bagi yang tidak atau belum berdatang bulan, itu masa idahnya 3 bulan atau 90 hari. Nah, hal tersebut itu dijelaskan dalam pasal 153 ayat 2 huruf B kompilasi hukum Islam, yang mana apabila perkawinan putusan karena perceraian, waktu tunggu bagi yang masih haid ditetapkan 3 kali suci dengan sekurang-kurangnya 90 hari. Dan bagi yang tidak haid itu ditetapkan 90 hari. Nah, maksud dari tidak datang bulan di sini adalah wanita yang sudah memasuki masa bebas haid atau menopause. Terus kemudian macam yang ketiga yaitu putusnya perkawinan karena khulu, fasa, dan lian. Waktu idah bagi janda yang putus perkawinan karena khulu, cerai gugat atas dasar tebusan atau iwad dari istri. Fasa itu putusnya perkawinan misalnya karena salah satu murtad atau sebab lain yang seharusnya dia tidak dibenarkan nikah. Atau lian itu sumpah seorang suami menuduh istri berbuat zina kepada laki lain. Maka waktu tunggunya itu berlaku seperti idah karena talak.
Nah, hal ini juga dijelaskan dalam pasal 155 kompilasi hukum Islam yang berbunyi, waktu iddah bagi janda yang putus perkawinannya karena khulu, fasa, dan lian berlaku iddah talak. Terus, macam yang keempat, itu istri ditalak raj'i kemudian ditinggal mati suami dalam masa iddah. Nah, apabila istri tertalak raj'i kemudian dalam waktu iddah sebagaimana yang dimaksud dalam ayat 2 huruf B, kemudian ayat 5 dan ayat 6 pada pasal 153 kompilasi hukum Islam, ditinggal mati oleh suaminya, itu maka iddahnya berubah menjadi 4 bulan 10 hari atau 100 hari terhitung saat matinya bekas suami tersebut. Nah, jadi dalam hal ini masa iddah yang telah dilalui pada saat suaminya hidup itu tidak dihitung. Nah, akan tetapi dihitung saat dari kematian. Sebab keberadaan istri yang dicerai selama menjalani masa iddah dianggap masih terikat dalam perkawinan. Karena memang bekas suaminya itulah yang paling berhak untuk merujuknya selama masih dalam masa iddah.